Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi khotbah kepada kita tertulis dalam Ratapan 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan perenungan mendalam atas sebuah kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, hal tersebut membawa kita kepada dua pemahaman. Pertama, kalau kita fokus kepada penderitaan, pengalaman pahit yang kita alami dalam kehidupan kita, hal tersebut dapat menimbulkan trauma, bahkan membuat orang menjadi putus asa dalam kehidupannya. Akan tetapi saudara-saudara, yang kedua, ketika kita fokus akan sebuah kejadian dan fokus kita adalah terhadap pengenalan diri tanpa menyalahkan siapa-siapa, tapi senantiasa introspeksi diri. Hal tersebut akan membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu selalu baik dan tak berkesudahan kasih setia-Nya. Dan hal ini akan memberikan kepada pengharapan kepada kita di tengah-tengah suasana hati yang mungkin gundah gulana, hati yang mungkin penuh dengan persoalan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah kita minggu ini membawa kita kepada sebuah pengajaran tentang kesetiaan menghadapi penderitaan, bahkan menghadapi kepahitan hidup yang boleh Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi melalui setiap proses itu, kita semakin mengenali diri kita, mengenali pelanggaran-pelanggaran kita, sehingga kondisi itu membawa kita kepada pertobatan. Dengan demikian, akan semakin mengenal bagaimana Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah kita minggu ini yaitu kitab Ratapan yang ditulis oleh Yeremia, sebenarnya lebih banyak membicarakan tentang tragedi yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Dalam sejarah Alkitab mencatat sekitar tahun 587 sebelum Kristus, Raja Nebukadnezar menyerang Israel. Bait suci diratakan dengan tanah. Yang tinggal hanya puing-puing saja. Bahkan orang-orang dibawa sebagai tawanan ke Babel. Hanya orang-orang yang cacat yang ditinggalkan di Yerusalem. Yeremia menyaksikan kejadian itu.
Dan melalui firman Tuhan kita di minggu ini, dia menggambarkan keadaan yang dialami, yang dirasakan. Yeremia turut dalam kejadian itu. Dia merasakan luka nestapa yang sangat dalam. Mereka turut menjadi budak selama 70 tahun di Babel. Saudara-saudara, begitu buruknya keadaan yang menimpa umatnya, sebenarnya semuanya itu adalah karena dosa dan pelanggaran mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Mereka sudah menyembah berhala-berhala. Apa akibatnya? Akibatnya mereka mengalami kepahitan hidup. Dan kepahitan hidup itulah yang direnungkan oleh Yeremia. Dia menangis meratapi keadaan tersebut, meratapi doa-doa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, tokoh-tokoh agama, bahkan semua orang sudah sombong, angkuh, tidak lagi memerlukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Semua keadaan seperti itu digambarkan oleh Yeremia sebagai ipuh atau kepahitan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Begitu beratnya penderitaan itu. Tetapi satu hal, Yeremia memilih setia kepada Tuhan, sebab dia menyadari Tuhan masih menyayangi umatnya. Tuhan masih mengasihi umat pilihannya, walaupun Tuhan mempunyai cara tersendiri untuk mendewasakan iman umat pilihannya. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan di Ratapan 3 ayat 19-20 sampai ayat 26 ini, ada beberapa hal yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Pertama, melalui Yeremia Tuhan menyampaikan bahwa dosa membawa umat Tuhan akan menerima hukuman. Dosa akan mengakibatkan hukuman. Saudara-saudara, ketika kita melihat bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk menjadi hamba, menjadi tawanan di Babel, itu adalah seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan menguasai, menjajah umatnya, karena umatnya sudah melupakannya. Maka Tuhan membuang umat pilihannya dari hadapannya. Saudara-saudara, kehidupan penuh dengan kepahitan itu, kesengsaraan seperti ipuh. Ipuh itu adalah pohon yang kulitnya, daunnya pahit sekali. Jadi begitu pahitnya kesengsaraan itu digambarkan sebagai ipuh oleh Yeremia. Saudara-saudara, ada banyak kepahitan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Kalau kita mungkin mengintrospeksi kehidupan kita, mungkin saat ini ada banyak kepahitan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ada orang hari ini mengalami kepahitan karena sebuah penyakit. Ada orang mungkin hari ini sedang mengalami kepahitan karena tidak punya pekerjaan. Ada orang mengalami kepahitan mungkin karena masalah keluarga dan lain sebagainya. Tapi pertama-tama yang perlu kita sadari adalah bagaimanakah kepahitan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan-jangan sama seperti bangsa Israel,
mereka mengalami kepahitan hidup, justru karena Tuhan sedang menegur dia, karena Tuhan sudah mereka tinggalkan, maka Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Apapun yang kita alami hari ini, hendaknya itu semakin memperbesar pengenalan kita akan Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka, kehidupan kita. Karena ketika kita semakin menyadari kehidupan ini, ketika kita memakai semua hal itu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka pada saat itu kita tidak menjadi menyesali siapapun. Ada banyak orang ketika dia mengalami pencobaan, dia menyalahkan banyak orang, menyalahkan dirinya sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi ketika orang memahami pencobaan itu adalah atas izin Tuhan, maka kita bisa bersaksi seperti firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, ketika ada pencobaan, ketika ada kepahitan, ketika ada penderitaan, firman Tuhan katakan tadi, itu tidak melebihi kemampuan kita, tidak melebihi kekuatan kita, dan kepasrahan, pengenalan diri, pertobatan akan membuat Tuhan ikut campur tangan sehingga memberikan jalan keluar kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ketika Tuhan mengizinkan itu untuk boleh kita alami, maka kita harus senantiasa mencoba seperti apa yang dilakukan oleh Yeremia, yaitu meminta ampun kepada Tuhan, yaitu meminta pertolongan kepada Tuhan atas semua pelanggaran-pelanggaran kita, atas apa yang Tuhan sudah izinkan kepada kita. Dan kita tidak lagi menjadi putus asa, tapi kita senantiasa akan meminta pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, yang mau Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan ini adalah fokus akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Fokus akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat di pasal 3 ayat 20 dalam firman Tuhan ini berkata, jiwaku selalu teringat akan hal ini dan tertekan dalam diriku. Tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Kata-kata kuncinya Bapak Ibu di sini. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Walaupun di atas tadi dia mengatakan penuh dengan sengsara, penuh dengan pengembaraan, bahkan ipuh dan racun yang dia alami, kesengsaraan yang dia alami seperti ipuh dan racun. Tapi fokusnya tidak di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi fokusnya adalah dia mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Dalam penderitaan, dalam kehidupan penuh tekanan, tapi
dia tetap fokus memandang, mengimani bahwasanya Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah pengharapanku. Saudara-saudara, berapa banyak orang ketika mengalami penderitaan, dia menjadi putus asa. Di zaman ini, di hari-hari ini yang penuh dengan persaingan, penuh dengan tekanan-tekanan dan lain sebagainya, ada banyak orang tidak dapat bersaing di tengah-tengah kehidupannya, membuat dia kalah dalam persaingan, menjadi putus asa, bahkan mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Tentu hal itu akan menjadi hal yang tidak kita inginkan. Tapi apapun beban kita hari ini, apapun kepahitan yang sedang kita alami hari ini, ingatlah fokus kita adalah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Pertolongannya selalu baru tiap hari kepada orang yang senantiasa berharap kepadanya. Untuk itu, saudara-saudara, hendaklah kita senantiasa fokus akan pertolongan Tuhan. Tidak fokus kita kepada hal penderitaan saja, tapi ketika kita fokus akan penyertaan Tuhan, kita akan melihat hal yang baik dalam keadaan menderita sekalipun. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan adalah menanti Tuhan untuk bertindak dalam kehidupan kita. Pertama-tama, tadi kita sudah memakai setiap keadaan yang ada untuk mengenali diri kita, untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, fokus atas pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga ini menanti Tuhan akan bertindak di tengah kehidupan kita. Ayat 26 berkata, adalah baik menanti dengan diam. Saudara-saudara, bagaimanakah artinya menanti dengan diam? Menanti dengan diam bukan berarti kita pasrah, tidak melakukan sesuatu, hanya pasrah saja, tapi menanti dengan diam di dalam Tuhan adalah penuh dengan kesabaran sambil menguasai diri agar kita tetap melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak mengatakan bahwasanya kita tidak perlu bantuan orang lain, teman, dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, kepasrahan kita adalah sambil menguasai diri. Kata kuncinya adalah menguasai diri agar kita tetap melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan untuk pasrah akan menyerah, tapi lebih dari pasrah kepada Tuhan untuk menanti Tuhan bertindak di tengah-tengah hidup kita. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang seorang gadis yang sedang mengalami tantangan dalam kehidupannya. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, kayaknya aku sudah menyerah saja tentang semua kepahitan yang aku alami di tengah-tengah kehidupanku. Aku tidak mampu lagi. Belum selesai persoalan yang satu, sudah datang lagi persoalan berikutnya. Begitu selanjutnya. Untuk itu biarlah aku menyerah saja." Ayahnya diam, tapi dia mengajak anak gadisnya ini ke dapur dan mengatakan, "Perhatikanlah apa yang aku lakukan." Si ayah ini mengambil 3 panci dan mengisi air, memasaknya sampai air itu mendidih. Setelah air itu mendidih, dia
memasukkan wortel yang sebelumnya dia sudah bersihkan, sudah dipersiapkan. Panci yang kedua dimasukkannya telur. Panci yang ketiga dimasukkannya biji kopi. Biji kopi yang sudah disangrai tentunya. Setelah 20 menit, maka dimatikannya lah kompor tersebut. Dan dikatakannya kepada anak gadisnya, lihatlah apa yang terjadi. Setelah diperhatikan oleh anak gadisnya, ternyata yang pertama, wortel yang sebelum dimasak dia keras, ternyata air mendidih itu membuat dia menjadi lembek. Panci yang kedua yang berisi telur itu, sebelum dimasak telurnya di dalamnya ada cairan, ternyata setelah dimasak dengan air panas yang mendidih, telur yang cair itu sudah menjadi keras. Panci yang ketiga yang dimasukkan kopi itu, dia mengeluarkan cairan yang hitam, yang membuat kopi, yang membuat air itu, air tawar itu sudah berubah menjadi cairan kopi dan rasanya menjadi enak kepada penikmat kopi. Saudara-saudara, demikianlah orang menghadapi penderitaan di tengah-tengah kehidupannya. Yang manakah bagian kita? Apakah sama seperti wortel yang awalnya keras tapi ketika penderitaan itu datang menjadi lembek? Atau seperti telur, walaupun kulitnya sama, tapi ada perubahan di dalamnya yang awalnya lembek, tapi sudah menjadi keras. Atau sama seperti kopi, yang awalnya air tawar, tapi pada akhirnya dia mengeluarkan rasa nikmat yang luar biasa. Saudara-saudara, demikianlah kita menghadapi kehidupan kita. Janganlah kiranya kita menjadi lembek, tapi hendaknya setiap penderitaan itu bisa mengubah kita menjadi dewasa di dalam iman. Dan sama seperti tema khotbah kita pada minggu ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tentunya kepada orang yang senantiasa setia kepadanya. Biarlah kita semuanya tetap menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun persoalanmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, kepahitan apapun yang sedang kamu alami hari ini, ingatlah, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa pada hari ini. Biarlah itu semakin menguatkan kami untuk menghadapi apapun yang terjadi di tengah-tengah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Kami kembali meminta kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk tetap setia, tonton dan like video ini, bahkan men-share video ini agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan bila Bapak Ibu belum men-subscribe, kami minta kesediaannya untuk men-subscribe video ini untuk mendukung kami dalam meneruskan pelayanan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.